Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arzela Aulia dengan NPM 21130050038. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hardware, software, dan brainware. Nah, Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, yang mana bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, fungsi dari hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Nah, beberapa contoh dari hardware dalam komputer yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, yang kedua itu ada monitor. Nah, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Nah, yang ketiga itu adalah keyboard. Nah, yang mana keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Nah, biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Nah, yang keempat itu adalah mouse. Nah, mouse ini merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Nah, yang kelima ini ada CD-ROM. CD-ROM adalah alat tambahan atau alat peripheral yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD atau compact disc. Nah, alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Nah, yang keenam ada hard disk. Nah, hard disk di sini merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Nah, yang ketujuh di sini ada compact disk atau CD, yang mana compact disk adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Nah, yang kedelapan di situ adalah floppy disk. Nah, merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Nah, ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Nah, kesembilan ini ada scanner. Nah, scanner ini merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Yang ke-10 ada printer, yang mana printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output yang terbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Nah, selanjutnya kita langsung ke software. Nah, software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Nah, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nah, yang pertama di sini ada software system. Nah, software system ini terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Nah, kalau software system yang terdiri dari sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contohnya, sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Nah, kalau kedua ini program bantu atau utility, yang mana program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Nah, contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah bahasa pemrograman, yang mana merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh, bahasa pemrograman yaitu PHP, Java, C++, dan sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada software aplikasi. Nah, software aplikasi ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran, seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Nah, software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu ada pengolahan kata atau spreadsheet. Nah, ada pengolahan kata atau word processor,
Ada pengolahan angka yaitu spreadsheet, ada pengolahan data yaitu database, atau ada multimedia, ada komunikasi dan internet, ada antivirus dan pendidikan dan game. Nah, kita langsung ke brainware. Apa sih brainware itu? Sepertinya sangat tidak asing didengar di telinga. Nah, brainware ini adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Nah, seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter, atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet. Nah, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakai serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Nah, beberapa contoh brainware antara lain yaitu operator. Nah, operator yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Contoh lagi, administrator, nah, yaitu orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Nah, yang ketiga ada programmer, yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari hardware, software, dan brainware ini adalah ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam membantu kerja komputer. Nah, hal ini akan menjadi pertimbangan dan panduan saat menggunakan komputer serta meningkatkan wawasan mengenai istilah dasar pada komputer. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.